Ini 8 inti ajaran kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan agar masyarakat mempelajari jenis materi pelajaran yang diriwayatkan Hatim Al-Asham radhiyallahu anhu dari gurunya, Syakik Al-Balhi radhiyallahu anhu. Suatu hari, kata Imam Al-Ghazali, guru dan murid ini terlibat percakapan penting. Hatim, sejak kapan kau mulazomah denganku? Tanya Syakik. Sejak 33 tahun lalu guru. Jawab Hatim, pelajaran apa yang kau dapat belajar dariku selama itu? 8 pokok masalah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, separuh lebih umurku berlalu bersamamu tetapi kau hanya mendapatkan 8 masalah. Guru, aku tidak tahu masalah selain 8 itu. Aku tidak berbohong. Kalau begitu, terangkan kepadaku 8 masalah itu, kata Syakik. Di hadapan gurunya Syakik Al-Balhi, Hatim Al-Asham lalu menyebutkan satu persatu 8 pelajaran yang dikuasainya dengan baik. 1. Kulihat banyak orang mencintai kekasih dan kegemarannya. Tetapi semua itu hanya menemaninya sampai kubur. Ketika orang-orang itu diletakkan di kubur, semua itu berpisah darinya. Sedangkan aku menjadikan amal baik sebagai kekasih, sehingga ketika aku diletakkan di dalam lubang kubur, amal baik itu akan selalu bersamaku. 2. Ketika membaca, wa amma man hafa maka marabihi wa nahan nafsa, anil hawa, final janatahiyal mawa, surat An-Naziat ayat 40-41, aku yakin bahwa kalam ilahi ini benar. Oleh karena itu, aku mendidik diriku untuk menolak dorongan-dorongan nafsu sehingga diriku tetap berbakti dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Aku melihat orang yang berada dan berpangkat menjunjung tinggi dan menjaga baik-baik miliknya. Lalu kubaca, ma indakum yanfadu, wa ma indalahi bakin, surat An-Nahl ayat 96. Setiap kali memiliki sesuatu yang berharga, kuhadapkan ia kepada Allah melalui sedekah, agar kekal terpelihara. 4. Aku perhatikan kebanyakan orang memberikan perhatian pada harta, bibit, bebeit, bobot, kemuliaan, dan nasab kebangsawanan. Ketika ku pelajari, aku menarik simpulan bahwa semua itu tidak bermakna apapun. Lalu kuamati, inna akramakum, indalahi atkakum, surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu aku beramal ketakwaan sehingga aku menjadi orang mulia di sisi Allah. 5. Aku lihat banyak orang saling menjatuhkan nama baik dan saling melaknat yang bersumber dari kedengkian belaka. Kemudian ku perhatikan firman Allah surah Az-Zukhruf ayat 32. Kubuang segera sifat hasad dan kujauhi mereka karena aku yakin bahwa nasib manusia sudah diatur Allah. Aku pun membuang kehendak untuk memusuhi mereka. 6. Kuperhatikan lagi sebagian orang menganiaya dan memerangi sebagian yang lain. Aku lalu merujuk pada firman Allah. Inna syaitana lakum, aduun. Fattahizu waduan. Surat Fatir ayat 6. Lalu kumusuhi setan semata dan aku berusaha keras untuk menjaga kewaspadaan terhadapnya karena Allah telah bersaksi bahwa setan adalah musuhku. Dengan demikian, aku meninggalkan permusuhan kepada jenis manusia. 7. Aku saksikan sebagian orang mengejar remukan roti dan potongan daging, bahkan sampai menjatuhkan harga dirinya. Sebagian orang bahkan terperosok di jalan yang tidak halal untuk itu. Lalu kurenungkan firman-Nya, wa ma min dabatin fil ardi illa alaullahi rizquha, surat Hud ayat 6. Aku yakin bahwa aku salah satu makhluk melata di muka bumi yang rezekinya ditanggung oleh Allah. Oleh karena itu, aku menyibukkan diri dengan ibadah yang Allah perintahkan kepadaku, dan meninggalkan nasib rezekiku di tangannya. 8. Aku juga memperhatikan banyak orang bersandar kepada makhluk lain seperti mereka. Sementara aku merujuk pada firman Allah. Wa men yatawakkal alallahi fahuwa hasbuhu. Surat At-Talaq ayat 3. Oleh karena itu, kusandarkan diri dan nasibku kepadanya. Lalu dia mencukupiku. Wahai Hatim, semoga Allah memberikan taufiknya kepadamu.
Aku memperhatikan ilmu di kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kudapati semua kebaikan dan inti agama berkisar pada 8 poin tersebut. Siapa yang mengamalkannya? Sungguh ia telah mengamalkan ajaran 4 kitab suci tersebut, kata Syakik. Riwayat Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin ini dikutip oleh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati dalam Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asya. Indonesia, Al-Haramain Jaya, halaman 71. Wallahu a'lam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, dan semoga kita selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan petunjuk agar selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan tanda notifikasinya agar tidak ketinggalan update video selanjutnya, dan jangan lupa share. Terima kasih.